Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang buat segenap anggota jemaat, Bapak Ibu pertama kali mengambil bagian dalam ibadah di tempat ini. Selamat beribadah. Pada minggu pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Yudhistira Huta Huruf. Pendeta Yudhistira Huta Huruf SSI. Untuk itu kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya menyambut Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Datanglah kerajaan-Mu, ya Allah. Kami menantikannya dengan kesungguhan hati. Kiranya tanda-tanda kerajaan-Mu dapat kami kenal dan kehendak-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami berhimpun menyembah-Mu dalam pengharapan akan kuasa Roh Allah membangkitkan jiwa kami dan memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan selamanya. Saudara-saudara umat Tuhan, kebaktian Advent keempat pada saat ini berlangsung dalam kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara yang siap menyambut kedatangan Sang Mesias. Nas pembimbing kita dalam ibadah Minggu Advent 4 ini diambil dari Mazmur pasal 25 ayat yang kelima yang berkata, "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Lebih berharga dari
Bapak Ibu yang kasih Tuhan dan jemaat yang kasih Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syukur kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Allah yang telah menyertai kami dalam memasuki Advent keempat pada saat ini. Dan kiranya perjalanan kami pada masa Advent semakin membuat kami mengerti akan makna kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Ketika kini kami pun kembali bersekutu, kami bersyukur atas hikmat, kekuatan dan segala berkat yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami nantikan kedatangannya, kami naikkan syukur ini. Amin. Sidang jemaat yang kasih Yesus Kristus, mari kita menaikkan di dalam pengakuan dosa secara berbalasan. Saudara-saudara, mari kita merendahkan hati di hadapan Allah. Ya Allah, kami mengingat betapa baik dan mulianya semua yang Engkau ciptakan. Namun, noda kerusakan terjadi karena dosa yang kami perbuat. Datanglah kerajaan. Bumi tak selalu menjadi tempat yang tenang dan damai. Kadang bencana terjadi dan beragam. Tragedi kemanusiaan berlangsung tanpa henti. Manusia menjadi ancaman bagi sesamanya. Haus dan lapar. Akan kehausan membuat mata nurani tertutup, sehingga korban demi korban berjatuhan. Ya Allah, kami tak dapat bertahan dalam keangkuhan diri. Kiranya Tuhan menjabah hati dan pikiran kami agar kembali pada jalan Tuhan yang membawa damai. Marilah kita mengaku di dalam kehadirat Allah Bapa kita secara pribadi. Ya Allah, inilah pengakuan kami. Kiranya Allah mendengar seru kami insan yang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon doa ini. Amin. Umat Tuhan, dengarkanlah anugerah pengampunan dari Allah sebagaimana diberitakan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang berkata demikian. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan.
Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh-sungguh mengimani dan merasakan kasih setia Tuhan yang tiada bertara itu, baik di dalam saat-saat suka dalam hidup kami maupun di dalam saat-saat duka, saat-saat gelap dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur ketika di minggu Advent yang keempat ini kami masih Tuhan perkenankan untuk bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kami hendak menyambut pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati. Maka biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang bisa memandu kami, menuntun dan membimbing kami untuk dapat mengerti, memahami firman Tuhan. Terlebih dalam masa penantian kami dalam minggu Advent yang keempat ini, menyongsong hari Natal. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus yang kedatangannya senantiasa kami nantikan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada minggu Advent yang keempat ini diambil dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-4a. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.
Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Maranatha. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara. Apa kabar? Kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat Saudara-saudara, yang menandakan kita semakin dekat dengan hari Natal yang kita peringati sebagai hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu Bapak sudah pasang pohon Natal di rumah? Sudah ya, biasanya sudah sejak awal Desember ya. Jujur saja saudara-saudara, di pastori kami, di rumah kami belum pasang pohon Natal. Ya, saya agak kurang antusias memasang pohon Natal sebenarnya. Tapi kalau memandangi pohon Natal, suka sekali. Foto-foto di pohon Natal suka sekali. Nah saudara-saudara, kita sudah makin dekat dengan hari Natal. Minggu depan kita akan merayakan Natal bersama-sama. Dan di minggu Advent yang keempat ini, kita mau menghayati tema kita yang disiapkan oleh Majelis Sinode, yaitu siap dan sedia menghadirkan tanda kerajaan Allah. Nah, kita mau merenungkan tema ini saudara-saudara melalui sepenggal penuturan Nabi Mika yang tercatat dalam kitab Mika pasal yang kelima yang sudah kita baca. Dan dalam pembacaan kita hari ini saudara-saudara di ayat 1 sampai ayat 4a kita menemukan dengan sengaja umat Tuhan pada masa itu disapa, ya, disebut dengan hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Sapaan ini, sebutan ini saudara-saudara itu selalu menarik untuk kita renungkan. Bethlehem saudara-saudaraku itu hanyalah sebuah kota kecil, atau ada yang menyebutnya desa kecil, kota kecil. Bethlehem itu kawasan pertanian. Letaknya itu kira-kira sekitar 8 km dari Yerusalem. Enggak terlalu jauh ya. Nah, tapi sangat-sangat berbeda dengan Yerusalem yang kota besar. Yerusalem itu pusat dari kerajaan Yehuda, ya. Sedangkan Bethlehem ini kota kecil. Dia bisa dikatakan mungkin kota kecil di pinggiran, gitu ya. Kalau Yerusalem jadi pusatnya, maka Bethlehem itu mungkin kira-kira pinggiran kota lah. Dia letaknya itu, kalau konturnya, dia lebih tinggi dari Yerusalem. Jadi dia agak perbukitan sedikit gitu ya. Dia kira-kira 30 meter lebih tinggi lah dibandingkan Yerusalem. Jadi dia, Bapak Ibu bisa berimajinasi, dia di Yerusalem, Bethlehemnya 8 km jaraknya kira-kira, lalu dia agak tinggi di pinggiran gitu ya. Nah, orang-orang pada zaman itu jarang berbicara atau membicarakan Bethlehem. Orang lebih suka membicarakan Yerusalem karena dia kota besar. Samalah seperti misalnya orang lebih sukalah berbicara soal Jakarta daripada bicara soal kota kecil yang tidak kita sering dengar begitu ya. Orang lebih suka bekerja di Yerusalem daripada di Bethlehem. Orang Bethlehem banyak yang merantau ke Yerusalem untuk mencari pekerjaan. Orang Yerusalem nggak ada yang merantau ke Bethlehem.
cari pekerjaan, nggak ada. Nah, jadi saudara-saudara, dia disebut kota kecil karena memang pada zaman itu diperkirakan penduduk Bethlehem itu nggak sampai 1.000 orang katanya. Jadi dia kota kecil karena memang tidak jadi sorotan, nggak banyak warganya. Bahkan ada yang mencatat saudara-saudara bahwa kota ini tidak punya apapun yang bisa dibanggakan. Tidak punya sesuatu yang layak untuk mendapatkan kehormatan. Dan itu dicatat dalam beberapa tafsiran yang menunjukkan bahwa jadi benarlah bahwa Bethlehem itu benar-benar kota kecil, tidak istimewa sama sekali. Nah, ini yang menarik saudara-saudara. Lalu kemudian Efrata. Efrata itu nama sebuah suku yang tinggal di Bethlehem. Pada zaman itu kan banyak sekali suku-suku ya, sub-suku banyak juga. Nah, Efrata salah satunya yang tinggal di daerah Bethlehem atau daerah-daerah sekitar Bethlehem. Dan Efrata juga sering disebut atau sering disebut ya, kemungkinan sering disebut untuk sebagai nama lain dari Bethlehem itu. Karena cukup banyak orang Efrata di situ ya. Nah, saudara-saudara, jadi ketika Mika menyebut secara spesifik, "Hai Bethlehem Efrata," dia secara spesifik menyebut seperti itu untuk membedakan kota kecil yang tidak istimewa itu dengan ada kota atau ada daerah Bethlehem yang lain. Ada. Nah, makanya dia menyebut "Hai Bethlehem Efrata" secara spesifik untuk menunjuk tempat itu, untuk menunjuk orang-orang di sana. Lalu kemudian ditekankan lagi, ditegaskan yang terkecil, karena suku itu, daerah itu menjadi yang terkecil, yang paling sedikit penduduknya atau orang-orangnya. Nah, jadi saudara-saudara, itu kondisi Bethlehem. Nah, yang menariknya juga kata Bethlehem itu saudara-saudara dan kata Efrata itu arti secara harafiahnya itu punya kemiripan. Kalau Bethlehem itu artinya house of bread, rumah roti. Kalau Efrata itu diartikan secara harafiah itu artinya fruitfulness, keberbuahan. Ya, agak-agak ada relasinya ya. Jadi sama-sama punya makna yang kemudian dekat dengan keberlangsungan hidup manusia. Rumah roti, keberbuahan, dipenuhi dengan buah gitu ya, fruitfulness. Nah, jadi saudara-saudara, menarik ketika banyak penafsir kemudian mengatakan begini, oh, Kristus yang adalah roti hidup itu dilahirkan di kota yang namanya rumah roti. Lalu kemudian ada catatan penafsir lain mengatakan Bethlehem memang tempat yang paling cocok katanya untuk menjadi tempat kelahiran sang roti hidup. Karena dia punya makna arti rumah roti. Itu saya pribadi tidak menganggap itu sebagai sebuah kebetulan, tapi barangkali ini memang punya makna yang mau disampaikan oleh Allah ketika dia mendesain semua itu sedemikian rupa, saudara-saudara. Nah, kalau kita ingat atau kalau kita mendengar kata "Hai Bethlehem Efrata," hai yang terkecil, mungkin kita juga ingat bahwa ungkapan yang mirip ada disebut oleh Injil Matius. Dalam Injil Matius juga disebut, tapi saudara-saudara, ada perbedaan yang kontradiktif. Kalau di Mika tadi disebut "Hai Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda", kalau kita lihat di Injil Matius pasal 2 ayat 6 dikatakan begini saudara-saudara, "Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda." Berbeda sekali ya. Mika mengatakan secara khusus, spesifik dan benar sesuai dengan fakta pada zaman itu, Bethlehem itu yang terkecil. Tapi kemudian Matius mengatakan sekali-kali engkau bukan yang terkecil. Nah, saudara-saudara, tentu
Injil Matius mencatat begitu, mengatakan begitu, tentu bukan mau mengatakan bahwa itu salah yang disebut Mika, enggak ya. Bukan untuk mengoreksi yang ditulis oleh Mika, tetapi Bethlehem dikatakan bukan yang terkecil karena dari kota kecil itu, saudara, dari kota yang banyak orang sama sekali tidak perhatian, tidak menganggap kota itu istimewa, justru muncul seseorang yang istimewa. Tidak ada orang yang menyangka bahwa dari tempat itulah akan lahir seorang juru selamat bagi umat manusia. Dari kota kecil yang tidak diperhitungkan, dari situ Allah memulai karya penyelamatannya bagi dunia ini, karya besarnya. Kalau boleh kita bilang, saudara, keselamatan itu justru datangnya dari pinggiran, bukan dari pusat, bukan dari tengah. Nah, saudara, kemudian dalam perjanjian baru, kelahiran Yesus yang disebut di Bethlehem itu digenapi ya. Jadi nubuatan Nabi Mika ini kemudian digenapi dalam kelahiran Yesus Kristus yang tercatat di dalam Injil dan kita rayakan setiap tahun. Nah, kitab Mika, saudara-saudara, ketika dia mau menyampaikan pesannya kepada orang-orang pada zaman itu, pada masa itu, khususnya secara spesifik dia sudah menyebutkan melalui sapaan di awal di ayat 1 tadi, dia mau mengatakan kepada orang-orang di Bethlehem Efrata itu, kepada orang-orang yang terkecil, orang-orang yang nggak dianggap, orang-orang yang tidak ada istimewanya itu, dia mau mengatakan sebuah pesan. Pada zaman itu, saudara-saudara, situasi masyarakat itu sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ada banyak korupsi terjadi, banyak kemerosotan moral, bahkan itu sampai pada level para pemimpin, para imam yang mencari keuntungan untuk kelompoknya sendiri, untuk dirinya sendiri. Dalam situasi seperti itu, umat atau masyarakat yang kecil seperti orang-orang di Bethlehem Efrata itu ya makin tertekanlah mereka. Ya. Sudah mereka adalah kelompok atau masyarakat yang terpencil, di pinggiran. Dengan adanya tindakan-tindakan seperti itu, mereka semakin ditekan, semakin sulit hidup mereka, saudara-saudara. Bahkan sampai mereka merasa begini, oh ya, ini sudah nasib kamilah, kehidupan orang-orang kecil ini. Tidak akan ada yang pernah membela kami, tidak akan ada yang pernah berpihak pada kami. Sampai mereka berpikir seperti itu, saudara-saudara. Karena mereka melihat kami ini di pinggir, meskipun jaraknya nggak terlalu jauh dari pusat kota, tapi kami nggak dianggap. Nasib kamilah ini, kira-kira. Nah, maka saudara-saudara, dalam pesan, dalam suratnya, dalam nubuatannya, saudara-saudara, Mika menunjukkan bahwa Allah ini, Allah kita adalah Allah yang mau berpihak pada orang-orang kecil ini. Allah adalah Allah yang setia dan tidak menutup mata terhadap umatnya yang kecil. Maka Tuhan memakai kota yang kecil itu untuk kemudian melahirkan seorang pemimpin. Bukan hanya pemimpin dalam pemahaman masyarakat umumnya, tapi memang pemimpin, seorang raja, seorang juru selamat, saudara-saudara. Nah, pesan dari Nabi Mika tentang dia menjadi damai sejahtera, ya, dia menjadi damai sejahtera dicatat dalam pasal 5 ayat 4a. Dan dia menjadi damai sejahtera mau menekankan saudara-saudara bahwa Mika, orang-orang di Bethlehem Efrata itu mereka kemudian bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengar pesan tentang Allah yang membela mereka. Mereka bukan hanya orang yang mendengar lalu kemudian juga
saling memberitakan berita tentang damai sejahtera dari Allah itu, tentang kedatangan Sang Juru Selamat, tapi mereka juga akan menjadi damai sejahtera itu. Mereka juga akan menjadi pelaku atau pembawa yang menghadirkan, bukan hanya memberitakan, bukan hanya menyebarkan kabar, tapi juga menghadirkan itu supaya dirasakan secara nyata. Menjadi damai sejahtera berarti menjadi harapan, menjadi sukacita, menjadi kegembiraan, menjadi pembawa asa di tengah keputusasaan. Nah, maka dari itu saudara-saudaraku, Mika memanggil kita kemudian untuk melihat kesetiaan Tuhan dengan cara yang tidak terbayangkan. Seperti tadi kita yakini bersama, nggak ada orang yang pernah membayangkan bahwa dari Betlehem Efrata itulah lahir seorang juru selamat. Maka itu tanda bahwa Allah setia dengan caranya yang tidak pernah kita bisa bayangkan. Dan nubuatan Mika itu mengingatkan kita juga saudara-saudara bahwa janji Allah yang pasti itu memang seringkali ekspresi dari pemenuhan janji Allah itu seringkali tidak bisa kita prediksi. Ya, makanya kita disebut ya bahwa kita diingatkan bahwa Tuhan nanti datang itu seperti pencuri di malam hari. Gak bisa kita prediksi kan? Kita gak bisa prediksi hari ini ada maling gak datang ke rumah saya. Ya, kayaknya gak ada deh, jadi gak usah dikunci lah rumah. Gak mungkin begitu kan? Itu tanda juga saudara-saudara menegaskan bahwa janji Allah itu pasti, meskipun pemenuhannya, ekspresi pemenuhan atau cara pemenuhan janji Allah itu tidak bisa kita prediksi. Nah, ketika Mika berbicara dalam konteks atau Mika berbicara tentang umat pada zaman itu, pada masa itu yang terperangkap dalam ketidakadilan, terperangkap dalam kemerosotan moral, kekerasan, keserakahan, ketidakpastian dan berbagai situasi yang kemudian melahirkan ketidakdamaian. Lalu disitulah kemudian janji Allah itu disampaikan kembali. Bahwa dia akan menjadi damai sejahtera. Umat pada zaman itu, orang-orang yang sempat putus asa, yang merasa gak ada yang berpihak pada kami, gak ada yang membela kami, justru mereka akan menjadi damai sejahtera itu. Dan nanti dari sana juga sang damai sejahtera yang sejati yang adalah Mesias itu juga akan hadir. Nah, saudara-saudara, meskipun zaman kita jauh sekali dengan zamannya Nabi Mika, tapi kita bisa lihat bahwa dinamika kehidupan masyarakatnya ternyata toh tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda dengan konteks hidup kita saat ini. Dalam kehidupan kita saat ini juga kita melihat, kita juga bisa bilang bahwa oh ya, kita juga terperangkap dalam berbagai kondisi yang membuat kita tidak damai. Apa itu? Wah, ternyata Natal tahun ini masih dalam suasana pandemi. Mungkin ibu bapak saudara-saudara ada yang merasa ada yang kurang gitu ya. Masih ada yang kurang meskipun kita sudah bisa lebih banyak berkumpul bersama-sama di ruang ibadah. Apalagi ada Omikron yang katanya sudah masuk Indonesia, aduh jadi was-was. Mungkin itu membuat kita tidak damai. Belum lagi banyak berita-berita tentang kekerasan, korupsi. Itu terus menghantui kita, membuat kita tidak damai. Kita takut jadi yang menyekolahkan anak. Nanti kalau pelaku kekerasan seksual itu ada di sekolahnya anak saya gimana? Takut ini dan itu, saudara. Kita jadi tidak damai.
ada orang-orang yang terus mencari keuntungan dari pandemi ini dengan berbagai cara. Kalau kita lihat pada akhirnya harga untuk bisa swab PCR semakin murah, ya tentu saya sering kali mendengar komentar begini, kenapa nggak dari dulu harganya segitu, gitu kan ya? Langsung orang menangkap sinyal bahwa ternyata selama ini ada pihak-pihak yang mencari keuntungan di balik pandemi yang meresahkan ini. Dan itu selalu membuat kita tidak damai sejahtera, saudara-saudara. Nah, bisa kita lihat bahwa ternyata dinamika kehidupan kita zaman ini juga mirip-mirip lah dengan zaman Mika. Ketika mereka juga dihantui dengan kekerasan, keserakahan, egoisme, dan sebagainya. Maka saudara-saudara, dari kitab Mika, dari pesan firman Tuhan ini kita menemukan pesan bahwa kita masih memiliki iman bahwa Sang Juru Selamat itu akan datang. Seperti Dia dulu datang pertama kali dengan cara yang tidak terduga, dengan skenario yang tidak terprediksi. Maka Dia juga akan datang dengan pasti, namun juga dengan cara yang mungkin tidak bisa kita duga. Kalau dulu Tuhan bisa datang di tempat yang sederhana, mungkin Dia nanti juga akan datang dengan cara yang sama, di dalam kesederhanaan. Dari sini juga saudara-saudara kita bisa melihat apa yang selama ini dalam benak kita, bahwa karya Allah itu pastilah spektakuler. Karya penyelamatan Allah itu pastilah spektakuler, besar, megah, ya. Mungkin ada di antara kita yang berharap, kenapa Tuhan tidak tiba-tiba menyatakan kuasanya meluluh lantahkan pandemi ini, tiba-tiba lenyap. Itu kan spektakuler sekali. Bisa nggak Tuhan seperti itu? Tentu bisa, saudara-saudara. Tapi kenapa Dia tidak melakukan itu? Kalau melihat apa yang Allah pernah lakukan berdasarkan penuturan kitab Mika ini, saudara-saudara, barangkali Dia mau menggunakan kita, orang-orang yang kecil ini, yang mungkin kita merasa saya tidak ada istimewanya, Dia mau memakai kita untuk bisa menghadirkan karyanya yang besar itu. Jadi saudara-saudaraku, anggapan bahwa kita ini orang biasa, kita ini orang kecil, bukan siapa-siapa, atau ada yang mengatakan, "Da aku mah apa tuh," gitu ya. Ya memang nggak ada ada benarnya juga ya, kita nggak boleh sombong jadi orang gitu kan. Tapi bukan berarti kita juga menjadi apatis atau tidak peduli, tidak mau memberi diri untuk bisa mendatangkan damai sejahtera di bumi ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara, di minggu Advent yang keempat ini kita diingatkan untuk menjadi gereja yang adalah bagian dari masyarakat, yang adalah bagian dari bangsa ini. Kita sebagai gereja, baik secara individu, orang perorangan, maupun kita sebagai komunitas, untuk tidak jemu-jemu, saudara-saudara, untuk tidak jemu-jemu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Tanda-tanda kerajaan Allah itu apa? Damai sejahtera itu, sukacita itu, pengharapan itu. Jadi kalau ada orang, kita ketemu orang yang tampaknya dia sudah tidak punya lagi harapan hidup, nyatakanlah tanda-tanda kerajaan Allah pada dirinya. Bagaimana caranya supaya orang ini punya harapan hidup lagi? Maka dengan demikian kita menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Kita nggak menjanjikan, kamu jangan putus asa, nanti kamu nggak masuk surga. Bukan itu, saudara-saudara.
ketika dia punya harapan hidup, ketika dia punya semangat untuk terus berjuang, ketika dia punya spirit untuk terus berjuang mempertahankan keluarganya, punya semangat untuk memperjuangkan pekerjaannya, memperjuangkan kehidupan anak-anaknya, maka disitulah tanda kerajaan Allah itu hadir. Karena orang ini, karena dia, karena kita memiliki pengharapan. Kita punya damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang membuat kita tidak takut untuk hidup. Tidak takut untuk berbuat sesuatu yang baik. Dan kita, saudara-saudara, diajak, diundang, dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah seperti itu. Mengupayakan keadilan, kebenaran. Menjadikan tempat ini, gereja kita, komunitas kita, tempat yang aman untuk semua orang. Jadi jangan sampai orang yang merasa tertindas di luar sana datang ke gereja tetap merasa tertindas. Berarti kita gagal menghadirkan damai sejahtera. Tapi kalau ada orang di luar sana, ada anggota jemaat atau ada orang di sana dia tertekan hidupnya, berbeban berat dia, jadi korban kekerasan atau apapun, datang ke gereja dia nyaman dan aman di sini, di tengah-tengah ibu bapak saudara-saudara semua, maka di situ kita menghadirkan damai sejahtera Tuhan itu. Walaupun dunia memandang kita kecil, apalah GKP Keramat ini? Mungkin saudara-saudara bisa berpikir seperti itu ya. Apalah kami ini? Apalah GKP ini? Dibandingkan mungkin ada gereja lain yang secara kuantitas lebih besar, lebih mapan dan sebagainya. Tapi toh saudara-saudara, bahkan yang terkecil dari kaum Yehuda saja dipakai Tuhan. Dari tempat yang terpinggirkan aja, dari tempat pinggiran saja keselamatan itu datang. Maka kita juga harus menyadari peran kita sebagai rekan-rekan sekerja Tuhan. Kita ini alat-alat Tuhan. Kita perpanjangan tangannya Tuhan. Kita perpanjangan telinganya Tuhan untuk mendengar keluh kesah orang yang menderita. Kita ini perpanjangan kakinya Tuhan untuk melangkah mendatangi mereka yang membutuhkan kehadiran Tuhan. Maka marilah saudara-saudara dengan sukacita kita mau datang memenuhi panggilan Tuhan ini. Kita mau mempersiapkan diri kita dan menyediakan diri kita, memberi diri kita untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Nah, saudara-saudara, masa Advent hampir berakhir. Kita nanti akan tiba pada puncak perayaan Natal yang biasanya akan dipenuhi dengan nyanyian sorak-sorai kegembiraan. Tapi jangan lupa saudara-saudara, kita diundang, undangan Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu bukan berhenti nanti setelah Natal. Ya. Kita terus diminta untuk tetap tekun dan setia menantikan damai sejahtera yang dijanjikannya itu. Bahkan bukan hanya menantikan, tapi kita juga diundang untuk menyediakan diri, siap dan sedia menghadirkan damai sejahtera itu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ini meneguhkan iman kita, pengharapan kita di tengah-tengah apapun kesulitan kita semua, dan memotivasi kita untuk hidup dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama, gereja dari segala abad dan tempat, dengan kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita menyatukan hati kita, saudara-saudara, untuk menaikkan doa syafaat kita yang nanti akan kita akhiri juga bersama-sama dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Oh maaf, warta jemaat dulu ya. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat untuk 1 minggu ke depan, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Pendeta Judistian Pratama Hutaurek SSI. Terima kasih Pak atas pelayanannya. Dan juga untuk Prokantor, pemain musik, LCD, dan sound system. Dan apabila Bapak Ibu, saudara-saudari membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi anggota Majelis Jemaat selesai ibadah. Untuk bidang peribadahan dan pembinaan, agenda kegiatan Natal dan Tahun Baru GKP Keramat pada malam Natal hari Jumat tanggal 24 Desember pada pukul 17 sampai pukul 19. Untuk ibadah Natal pada hari Sabtu tanggal 25 Desember pukul 8 sampai 09.30. Untuk perayaan Natal Jemaat pada hari Selasa tanggal 28 Desember pada pukul 18. Dan untuk ibadah akhir tahun dan perjamuan kudus pada hari Jumat tanggal 31 Desember pukul 16 sampai 17.30, dan semua bertempat di gedung gereja GKP Keramat. Untuk persiapan Majelis Jemaat akan mengadakan persiapan untuk pelayanan tanggal 24, 25, 26, 31 dan 31 Desember 2021, dan untuk pelayanan tanggal 1 dan 2 Januari 2022. Persiapan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 pukul 19 bertempat di gedung gereja. Persiapan akan dipimpin oleh Pendeta Elsa Novita dan diharapkan kehadiran anggota Majelis Jemaat. Mari kita dukung dan dalam doa untuk yang sakit dalam pergumulan dan para lansia. Dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 19 sampai 25 Desember. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan nats ulang tahun yang terambil dari Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala urusanmu. Ia akan memberkati engkau dan negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan untuk bidang sarana dan dana, rapat tahunan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 7 dan 8 Januari 2022, bertempat di Villa Pinus Cikratek. Dan juga untuk rapat majelis dan KP2, Majelis Jemaat mengundang pengurus KP2 untuk menghadiri rapat dengan Majelis Jemaat untuk mempersiapkan perayaan Natal Jemaat pada tanggal 28 Desember 2021. Rapat akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Desember pada pukul 19 bertempat di gereja, dan diharapkan kehadiran pengurus KP2. Dan juga untuk peduli bencana Semeru, sebagai bentuk keprihatinan bencana alam yang disebabkan erupsi Gunung Semeru, maka Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih GKP menjadi perpanjangan tangan GKP untuk menghimpun persembahan yang kemudian menyalurkannya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka YBSDK GKP menghimbau jemaat-jemaat untuk mengambil bagian dalam pelayanan sosial kemanusiaan peduli bencana Semeru dengan mengumpulkan persembahan atau bentuk penggalangan dana lainnya. Pengumpulan dana tersebut dapat disalurkan ke Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih dengan nomor tertera di Warta Jemaat. Dan dari kami Komisi Pelayanan Anak
mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat yang telah mendukung dalam acara ibadah pelayanan sekolah minggu. Terima kasih juga untuk guru-guru sekolah minggu atas dukungan dan kerjasama yang baik dalam pikiran, tenaga, dan dana, sehingga ibadah perayaan Natal sekolah minggu secara online, secara onsite dapat terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Demikian untuk warta jemaat pada minggu pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Mari berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, ya Allah yang Maha Kasih. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang meneguhkan iman kami kembali bahwa Engkau akan datang, kehadiran-Mu dalam diri anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, mewujudkan damai sejahtera di dunia dan memampukan kami juga untuk menghadirkan damai sejahtera itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa terus menyediakan diri dengan setia di dalam ketaatan untuk bisa mewujudkan firman Tuhan itu, mewujudkan tugas panggilan kami di dalam hidup sehari-hari. Kami mau berdoa pada saat ini Tuhan, menaikkan permohonan-permohonan kami. Kami mau memohon jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, pertolongan dari Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan pergumulan, dan juga bagi para lansia. Kami mau berdoa untuk Ibu Partiwi Legio, Ibu Surtinah Jiun, Ibu Riamin Manalu, Ibu Asihati Banyutawa, Ibu Barita Hutagalung, Bapak Zakaria Rikin, Bapak Dharma Setiawandani, Ibu Hartati Rasman, Ibu Leni Mumek Nunuhitu, Ibu Elia Rasman, Bapak Sunarto, Ibu Marta Siregar, Bapak Ferry Rikin, Bapak Robi Nunuhitu, Ibu Aura Manalu, Ibu Rita Yati Danci, Bapak Surya Rukmantara, suami Ibu Yelis Tianti, dan juga bagi Ibu Yelis Tianti Jiun. Ya Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka dalam kelemahan fisik mereka. Maka biarlah lawatan Tuhan boleh mereka rasakan. Jika Tuhan berkenan, Tuhan boleh berikan kembali kesehatan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang dalam usia lanjut. Berkatilah kehidupan orang tua kami ini Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka sehari-hari dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Biarlah bersama dengan anggota keluarga yang hadir menemani mereka, sukacita Tuhan itu juga mereka rasakan. Kami berdoa untuk setiap upaya yang Tuhan boleh berikan untuk dilakukan bagi keluarga yang mendampingi saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah setiap upaya melalui tindakan medis, perawatan rumah sakit, ataupun obat-obatan, makan minuman yang mereka konsumsi, itu semua boleh mendatangkan kebaikan untuk mereka. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi pergumulan kami, setiap umat-Mu di jemaat Tuhan di sini, di GKP Jemaat Keramat, baik yang hadir dalam ibadah di gedung gereja maupun yang mengikuti dari rumah masing-masing. Tuhan tolonglah kami, kuatkan kami untuk bisa menghadapi berbagai macam pergumulan yang ada dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus tetap setia, menaruh harapan kami kepadamu. Dan jadikanlah kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi kehidupan gereja kami, persekutuan kami, GKP Jemaat Keramat. Tuhan berkati setiap program pelayanan yang dimiliki oleh jemaat Tuhan ini, setiap rencana-rencana yang mereka rancang, kebutuhan-kebutuhan yang mereka miliki, biarlah Tuhan sendiri yang menolong untuk mencukupkan. Kami percaya Tuhan yang akan berjalan bersama-sama dengan jemaat Tuhan ini di dalam pelayanan mereka sehari-hari untuk mewujudkan gereja bagi sesama. Tolonglah setiap bagiannya Tuhan, para penatua bersama dengan keluarga, pengawas perbendaharaan jemaat bersama dengan keluarga, komisi-komisi, dan setiap orang yang memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Dan biarlah juga bersama dengan pendeta konsulen, pendeta Elsa, mereka juga bisa terus mengembangkan pelayanan dan juga memajukan kehidupan bersama melalui pelayanan-pelayanan yang kami berikan. Ya Bapa, kami mau berdoa juga bagi kehidupan bangsa negara kami
dengan berbagai macam situasi yang ada. Kami mau berdoa untuk penanganan pandemi COVID yang masih terus berjalan. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong kami untuk bisa tetap mewaspadai virus COVID-19 yang varian terbaru yang boleh masuk, yang boleh kami dengar, varian Omikron ini. Tuhan, biarlah kami tetap bisa menaati dan melaksanakan protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Tapi kami juga ingin memiliki keberanian untuk bisa beraktivitas dan juga melakukan banyak hal meskipun dengan terbatas. Berikan kami hikmat Tuhan untuk menghadapi pandemi yang masih berkelanjutan ini. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi para pemimpin bangsa kami. Biarlah hikmat Tuhan juga menjadi dasar mereka dalam menetapkan kebijakan, dalam menjadi pemimpin bagi bangsa kami, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ya Bapa, kami mau berdoa juga bagi saudara-saudara kami di luar sana yang menderita karena berbagai hal. Mereka yang menderita karena bencana alam, khususnya bagi saudara-saudara kami di daerah Lumajang dan sekitarnya. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi pergumulan mereka, perlahan-lahan memulihkan kembali kehidupan mereka, dan bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan ini. Tuhan berkati juga orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan, korban keserakahan, korban kekerasan. Kiranya juga Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan untuk tetap bertahan hidup, untuk memperjuangkan kehidupan mereka, dan pakailah kami juga untuk turut ambil bagian di dalamnya. Ya Bapa, inilah doa harapan kami yang mampu kami naikkan kepadamu pada saat ini. Tetapi kami juga mau menyerahkan seluruh doa yang kami miliki di dalam diri kami, di dalam hati kami masing-masing, yang setiap hari kami doakan, yang tak kunjung dikabulkan. Kami memohon biarlah Tuhan yang mengabulkan. Namun demikian Tuhan, kami juga mau menyerahkan semua itu ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi, karena kami percaya Tuhan sungguh mengetahui apa yang terbaik untuk kami. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Kami mau mengalaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami mau mengakhiri doa ini bersama-sama dengan doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita menghimpun persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk
Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah, persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah dari gedung gereja, dapat memberikan persembahan melalui kotak yang tersedia di depan dengan mengikuti prokes, dimulai dari tengah, bangku depan, diikuti dengan bangku belakang. Persembahan ada 3 amplop. Yang pertama untuk persembahan minggu, kedua Natal jemaat, dan 3 dukungan untuk peresmian pendeta. Persembahan diiringi nyanyian NKB 133 ayat 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang direncanakan Tuhan. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas peringatan kala luka rentasan. Syukur atas kesehatan ini dan selamanya. Kami undang untuk bangkit berdiri, silakan bawa doa persembahan. Betapa besar rahmat-Mu bagi kami ya Allah, sehingga kami boleh menjalani masa Advent. Minggu demi minggu kami lalui dalam kasih-Mu, sehingga kami dapat sungguh-sungguh mempersiapkan perayaan Natal tahun ini. Kini kembali kami membawa persembahan syukur ke hadapan-Mu. Kiranya persembahan yang kami himpun dengan sukacita ini dapat dipergunakan sepenuhnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu Advent keempat ini kita diberi kesempatan untuk semakin mempersiapkan diri menyambut kerajaan Allah, yakni hidup dalam kebenaran dan damai sejahtera sebagaimana dinyatakan Allah dalam Kristus Tuhan kita. Kiranya segenap hati dan jiwa kita tertuju hanya kepada Allah dan hikmat-Nya, kiranya memampukan kita membawa terang Kristus bagi sesama. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Mari kita pulang dan melanjutkan kehidupan kita dengan berkat Tuhan.
Kiranya Allah memenuhi hati kita dengan cinta kasih untuk menghadirkan damai sejahtera dan kasih persaudaraan bagi mereka yang terabaikan. Kiranya Allah merahmati kita dengan kekuatan untuk terus memperjuangkan keadilan bagi mereka yang tertindas. Kiranya Allah menyertai kita dan juga menghadirkan harapan di tengah-tengah keputusasaan. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kasih, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Ibu dari segala makhluk, memberkati dan merangkulmu hingga Kristus datang kembali. Amin. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.